Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Hari ini, 30 November, kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Mulanya, Andreas berguru pada Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian dia bersama seorang kawannya mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Saudara Simon Petrus ini adalah nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di tepi Danau Genesaret. Andreaslah yang pertama-tama membawa Simon Petrus saudaranya kepada Yesus. Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud mereka itu kepadanya. Andreas memainkan peran yang penting di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mukjizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru Andreaslah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Ia juga ada di antara 4 orang rasul yang mempertanyakan kepada Yesus perihal tibanya akhir zaman. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Andreas kemudian mewartakan Injil di Sitia dan Yunani. Dan kemudian menurut tradisi ia pergi ke Bizantium. Di mana, kapan, dan bagaimana Andreas wafat kurang diketahui dengan jelas. Namun seturut tradisi ia wafat di Patras, daerah Akaya. Ia digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X atau silang. Selama 2 hari dia bergantung di salib itu, dan selama itu pula dia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama dia menderita sebelum menghembuskan nafasnya. Salib X ini kemudian dinamakan orang Salib Santo Andreas. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengar bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Mereka itu dipanggil Tuhan di tengah pekerjaan hariannya. Yesus memilih orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaannya. Dia memberi mereka misi yang tidak biasa, yakni untuk menjala manusia demi kerajaan Allah. Murid-murid apa yang Yesus pilih? Dia memilih orang-orang yang sangat biasa, nelayan yang bau amis. Mereka non-profesional,
tidak memiliki kekayaan atau posisi kekuasaan atau ketenaran di masyarakat. Mereka dipilih dari orang-orang biasa yang melakukan hal-hal biasa, tidak memiliki nilai pendidikan, dan tidak memiliki kedudukan sosial. Yesus menginginkan orang-orang biasa yang dapat mengambil tugas dan melakukannya dengan sangat baik. Dia memilih orang-orang ini bukan karena siapa mereka, tetapi untuk menjadi apa mereka di bawah arahan dan kuasa Roh Kudus. Tadi dikatakan dalam Injil, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ada satu sikap menarik yang ditunjukkan oleh para rasul yang pertama itu ketika mereka dipanggil oleh Yesus. Sikap itu ialah kesegeraan. Mereka langsung segera mengikuti Yesus. Sikap kesegeraan ini sangat penting untuk kita renungkan dan hayati di dalam hidup keberimanan kita. Keselamatan itu bersifat segera, kini, di sini. Panggilan Tuhan adalah panggilan keselamatan. Menunda mendengarkan dan mengikuti Yesus sama dengan menunda untuk menerima rahmat Tuhan. Menolak keselamatan secara halus. Salah satu panggilan Tuhan, panggilan keselamatan pada masa Advent ini adalah panggilan untuk pertobatan. Panggilan itu bersifat segera, kini dan di sini. Maka Yesus selalu katakan, berjaga-jagalah. Atau selalu dikatakan dalam bacaan kitab suci yang lain, bersiap-siaplah, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita perlu memiliki sikap segera. Segera untuk berbuat baik di sini dan kini. Kebaikan jangan ditunda, melayani jangan ditunda-tunda. Pertobatan juga harus segera di sini dan kini. Jangan menunda-nunda untuk bertobat. Kita tidak berhak menunda rahmat Allah dalam diri kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Menahan rahmat Allah dan menundanya untuk orang lain sama dengan pembangkangan terhadap Allah. Menunda untuk bertobat sama dengan mau berkompromi dengan rahmat. Padahal di hadapan rahmat, tugas manusia bukan berkompromi, tetapi menerima dan melaksanakan. Ketika Tuhan memanggil kita masing-masing untuk menjadi murid-Nya, janganlah berpikir bahwa kita tidak memiliki apapun untuk ditawarkan sebagai gantinya. Tuhan mengambil orang-orang yang biasa, ya, seperti kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan ingin bekerja di dalam dan melalui Anda untuk kemuliaannya? Yesus memanggil kita masing-masing untuk membawa sukacita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus menyampaikan pesan yang sama kepada kita hari ini, yakni menjadi penjala manusia untuk kerajaan Allah. Tuhan ingin agar orang melihat terangnya
di dalam kita, dalam cara hidup kita, dan cara berbicara kita.